Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Kiai-Kiai NU tidak hanya alim dalam ilmu agama, mereka juga memiliki kesaktian yang luar biasa. Sehingga tak jarang orang-orang yang berhadapan gentar bila tidak punya maksud baik. Berikut ini daftar 5 Kiai NU yang dikenal sakti mandraguna sebagaimana dilansir dari blog pribadi Kang Mas Ruhan. Yang pertama, Gus Maksum. Kiai Maksum Jauhari atau yang lebih dikenal sebagai Gus Maksum merupakan seorang kiai paling sakti di tanah Jawa dengan kesaktian ilmu kanuragan yang tinggi. Sebab itulah Gus Maksum justru dikenal sebagai pendekar berkat kepiawaiannya dalam mengaji kitab kuning, sekaligus juga ahli dalam seni bela diri atau silat. Beliau merupakan pengasuh Ponpes Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Gus Maksum sangat suka mengembara ke berbagai daerah di Pulau Jawa untuk berguru ilmu silat. Karena itulah di masa dewasanya beliau tampil sebagai pendekar legendaris di kalangan NU. Penampilannya dengan rambut gondrong, jenggot dan kumis panjang, bersarung setinggi lutut, memakai bakyak, berpakaian seadanya dan tidak makan nasi, semakin membuat kesaktiannya dikenal hebat. Konon saking saktinya, sampai-sampai rambut beliau tidak mempan dipotong. Mulutnya bisa menyemburkan api, mampu melemparkan sapi seperti melemparkan sandal, tidak mempan disantet, tidak mempan senjata tajam, mahir menaklukkan jin, dan lain sebagainya. Namun, kini Gus Maksum telah tiada. Beliau meninggal di Kanigoro pada 12 Januari 2003. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga sebelah barat Masjid Lama Ponpes Lirboyo. Hingga kini, Gus Maksum dikenal sebagai kiai paling sakti di tanah Jawa. Yang kedua, Kiai Abbas Buntet. Kiai paling sakti di tanah Jawa berikutnya yaitu Kiai Abbas Buntet dari Cirebon. Kiai yang satu ini ikut mengubarkan semangat kepahlawanan dengan melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Kiai Abbas merupakan putra seorang ulama NU, sehingga bakat kiai dan kesaktiannya itu tentu menurun dari ayahnya. Kiai Abbas adalah putra sulung Kiai Abdul Jamil yang dilahirkan pada hari Jumat 24 Dzulhijjah 1300 Hijriah atau 25 Oktober 1800 Masehi di desa Pekalangan, Cirebon. Kakeknya pun seorang pendiri dari pesantren Buntet di Cirebon. Semasa mudanya, Kiai Abbas banyak mengasah keilmuan agamanya ke berbagai daerah. Di tanah Jawa, yaitu di Jawa Tengah, Tegal, Jogja, dan berbagai daerah pesantren lainnya. Dia juga belajar ke Makkah dan kembali bersama-sama dengan Kiai Bakir Yogyakarta, Kiai Abdillah Surabaya, dan Kiai Wahab Hasbullah Jombang. Sebagai santri yang sudah matang, maka di waktu senggang Kiai Abbas ditugasi untuk mengajar pada para mukminin atau orang-orang Indonesia yang tinggal di Mekah. Ilmu kanuragan dan ilmu bela diri selalu menjadi ilmu pokok di kalangan pesantren Buntet. Ajaran kiai paling sakti di tanah Jawa, Kiai Abbas. Dengan mengajarkan ilmu kanuragan itu, maka pesantren Buntet dijadikan sebagai markas pergerakan kaum Republik untuk melawan penjajahan. Mulai saat itu, pesantren Buntet menjadi basis perjuangan umat Islam melawan penjajah yang tergabung dalam barisan Hizbullah.